Jelly? Rasakan beragam manfaat Vaseline Repairing Jelly di setiap momen harimu. Baru Vaseline Jelly Aloe dan Baby. Honesty, and I think to always do the right thing, and hardworking. Just whatever you do, you always have to work and do it well. Teach by drama or telling me, it's more by example, by seeing what she does every day, day to day, for 30 years. Contoh gitu. Yeah, contoh. Every New Year, she make us write in a book. She sometimes give us advices, what she expects, or like life lessons that she learns, and we write it down in the book. My brother, me. Semua. Saya omong dia harus tulis. Jadi malam tahun baru itu ada momen mereka semua duduk pegang bukunya tulis. Every word. My message. Halo, selamat siang teman kumparan semua. Masih di acara My Mom My Inspiration 2020. Aku Dini Hidayati selama 40 menit ke depan akan memandu teman-teman semua dalam perbincangan yang serius tapi santai bersama dengan Vaseline. Jalani hidup sepenuhnya dengan kekuatan memperbaiki dari Vaseline. Nah, di talk show kali ini akan menjadi puncak sekaligus penutup dari rangkaian talk show My Mom My Inspiration. Jadi bakal seru banget pastinya, teman-teman stay tune terus sampai selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini teman kumparan semua? Seru banget ya, di sesi sebelumnya kita udah banyak membahas seputar topik dari tema besar kita, yaitu My Mom My Inspiration. Nah, di sesi ini kita akan ngobrol dengan tema yang gak kalah seru, yakni Ibu Sekolah Pertamaku. Nah, tadi kita udah tonton bersama juga ya, kebersamaan antara Nadine dengan Ibu Susi. Aku tuh nontonnya bener-bener kayak hatiku hangat, pipiku kayak rasanya blushing sendiri gitu melihat bagaimana hubungan mereka yang begitu hangat, dinamikanya begitu erat gitu ya antara ibu dengan anak. Nah, ngomongin soal sekolah, pasti pembahasan kita juga tidak akan jauh dari yang namanya pendidikan, yaitu pendidikan yang menjadi faktor krusial banget buat setiap orang tua untuk masa depan anak-anaknya. Nah, selain jenjang pendidikan formal, pasti pendidikan dini pada anak juga tidak terlepas dari lingkungan, terutama dari orang tua. Dan kalau misalnya kita menggali lebih jauh seputar budaya pendidikan di Asia ya, sosok ibu itu umumnya memang memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan tumbuh kembang anak gitu. Mulai dari komitmen waktu, kasih sayang, serta bimbingan ibu dari mulai kita kecil sampai kita dewasa itu jadi kunci utama anak tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Jadi menurut aku, dan aku yakin teman-teman juga setuju bahwa tidak berlebihan kalau kita bilang sosok ibu adalah sekolah pertama buat anaknya. Nah, oke. Dari pembahasan itu sejauh apa sih sebetulnya kita menyadari adanya andil besar dari sosok ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anak? Nah, dan bagaimana ibu itu sebagai sekolah pertama dapat membekali anak sampai dewasa? Dan apa aja sih sebetulnya tantangannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus kita mengeksplorasi lebih jauh seputar sosok ibu dalam menginspirasi pembentukan pribadi anak. Sudah hadir bersama aku hari ini dua sosok yang terkenal dan cukup dekat dengan ibunya. Terkenal dekat sekali dengan ibunya. Nah, pertama pastinya teman-teman semua udah nggak asing lagi sama wajah cantik satu ini. Juga sangat menginspirasi. Ada Nadine Chandrawinata yang sudah bergabung bersama kita kali ini. Halo Nadine, apa kabar? Halo, selamat siang. Halo, terima kasih ya Nadine udah meluangkan waktu untuk sharing seputar tema kita hari ini. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, nah selanjutnya ada juga yang tidak kalah cantik, tidak kalah hebat juga yang tadi udah kita lihat nih videonya bersama Ibu Susi Pujiastuti. Dan sekarang sudah turut bergabung bersama kita secara virtual ada sang putri yaitu Nadine Kaisar. Halo Nadine, apa kabar? Hai. Akhirnya koneksinya sudah lancar? Yes. Good, oke. Terima kasih Nadine udah meluangkan waktu juga untuk join ngobrol sama kita siang ini.
Oke, dan tidak ketinggalan juga ada My yang juga pleasure. sudah turut bergabung bersama kita untuk semakin memeriahkan acara kita hari ini. Ada Liskia Lalantika selaku brand manager dari Vaseline Indonesia. Halo Mbak Liskia, apa kabar Mbak Liskia? Oh, selamat siang, apa kabar? Baik, terima kasih Semoga Mbak baik. Liskia udah Sehat meluangkan waktu semuanya. untuk join ngobrol dengan kita siang ini ya Mbak Liskia. My pleasure. Oke, nah aku sekarang mau balik lagi ke Nadine Chandrawinata. Ini karena duo Nadine, jadi aku memanggilnya dengan nama lengkap gitu ya. Nadine lagi sibuk upcoming project apa sih sekarang? Lagi ada project senikah atau lingkungan? Biar nggak ketuker ya aku panggilnya. Iya. Iya benar ada dua Nadine di sini. Iya kalau sekarang ini berbeda dengan tahun lalu ya, karena dengan adanya pandemi ini semua pola hidupku berubah, terus lifestyle-nya juga berubah, dan pastinya sekarang lebih fokus work from home. Jadi memang kita menyesuaikan keadaan dan mencoba membuat selama pandemi ini kita juga buat yang fun di dalam rumah. Jadi ada beberapa ruang di dalam rumahku saya ubah jadi ruang kerja, ruang nongkrong, ruang olahraga. Memang difungsikan kembali isi rumah. Dan kalau lagi kerja seperti ini ya hari ini di sini, besok pindah lagi nih tempat biar tetap seru gitu. Jadi ya untuk sekarang fokusnya masih di lingkungan, tetap masih fokus juga di Sea Soldier yayasanku bersama temanku Dini. Jadi kita coba semua kita arahkan ke digital karena memang kita tidak mau ada event outdoor yang mengumpulkan banyak massa yang biasa kita lakukan, tapi sekarang ini lebih mensosialisasikan edukasi aja tentang lingkungan. Oke, jadi meskipun di rumah itu dioptimalkan kondisi rumah supaya tetap produktif gitu, tetap seru dan tetap konsisten dengan campaign tentang lingkungan. Seru banget Nadine. Terima kasih ceritanya. Aku Iya. sekarang mau geser lagi ke Nadine Kaiser. Nadine Duo. Oke, aku dengar-dengar sekarang Nadine tuh lagi Nadine Kaiser, mainkan. sekarang Nadine katanya dengar-dengar lagi sibuk juga ya, terlibat dalam pengembangan Susi Air. Ceritain dong, aku bener-bener kayak penasaran gitu ya, bagaimana menghandle bisnis penerbangan gitu. Ya, boleh. First of all, you can call me Nadi. Jadi nggak ada dua Nadine, so it's not difficult. Um, and second, ya kesibukan recently pulang ke Indonesia, beradaptasi dengan lingkungan baru, not just because it's pandemic, but living back home is much different than how it's abroad. So, and then especially during pandemic, but I think it's a bit easier because the world is slowing down. So I don't feel like I have to catch up, and I can learn with my own pace and learn to reintegrate myself in the society that I live in. Oke, jadi adaptasinya tuh double ya, antara baru pulang dengan face yang ada di sini gitu ya, dan juga handle bisnis. Oke, seru banget. Tahan dulu ceritanya, nanti aku akan gali-gali lagi. Aku akan sekarang menyapa lagi ke Mbak Liskia. Mbak Liskia, sebagai wanita karir, sekarang Mbak Liskia lagi sibuk apa sih? Masih full WFH kah? Masih, sekarang aku masih full WFH, jadi bener-bener belum pernah ke kantor sama sekali. Jadi bener-bener di rumah, sama paling anakku juga kebetulan sekolah di rumah kan, jadi kita sambil ambil meeting sambil nungguin, ya sambil kayak gitulah. Sama paling sekarang supaya nggak stres weekly, aku olahraga, kayak orang-orang bilang lagi pada musiman naik sepeda, aku ternyata mau nyobain juga dan ternyata senang banget. Sekarang jadi ketagihan dan itu jadi sesuatu yang ngebantu aku supaya bisa tetap bertahan nih gitu dengan kondisi yang sekarang. Oke, jadi ini Mbak Liskia sambil WFH, sambil nemenin anak juga sekolah online.
I know that feel, gimana kayak sibuknya dan jungkir baliknya. Tapi aku senang banget karena Mbak Liskia masih bisa join bareng kita siang ini. Oke, sebelum masuk ke sesi talk show, aku mau ingetin juga buat teman-teman Kumparan yang mau bertanya ke narasumber kita seputar tema hari ini, yaitu Ibu Sekolah Pertamaku. Bisa langsung aja chat di kolom live YouTube chat kita siang ini. Dan nanti pertanyaan yang menarik akan mendapat kesempatan untuk aku tanyakan langsung ke narasumber yang dituju di akhir acara. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku langsung aja mau ngobrol dengan para narasumber ciamik kita hari ini seputar Ibuku Sekolah Pertamaku. Nah, tapi sebelum kita menggali lebih jauh, aku mau bertanya, bagaimana sih kalian menggambarkan kedekatan kalian dengan sosok ibu? Mungkin bisa dimulai dari Nadine Chandrawinata dulu. Sosok ibu. Ibuku ini seorang perempuan yang punya prinsip yang kuat, tanpa basa-basi. Kalau memang ada yang mengganjali hati, dia langsung utarakan dan kalau dia merasa ada yang tidak benar di dalam keluarga atau melihat atau mencium gerak-gerik anaknya yang tidak benar, dia langsung menegur kita gitu, tapi dengan kelembutan. Karena memang seorang ibu ini powernya itu bukan powernya apa ya, kalau menyentuh orang harus dengan kelembutan, dan mamaku memang menunjukkan bahwa kalau dia ada yang tidak nyaman, dia akan menegurnya dengan kelembutan, jadi tidak dengan marah-marah. Dan karena mama punya prinsip yang kuat, setiap langkah dia udah tahu apa yang dia mau dan udah tahu mau kemana arahnya. Jadi pada saat ada sesuatu yang tidak benar, karena ya dia punya prinsip yang kuat itu, tetap berjalan, yakin gitu. Tough tapi lembut ya, itu khas banget ibu ya. Aku seru banget gitu dengarnya, nanti aku pengen gali lagi lebih lanjut. Nah sekarang kalau ke Nadine Kaysar sendiri, bagaimana mendeskripsikan hubungan Nadine dengan sosok ibu yang kita semua udah tahu bahwa ibu tuh sosok yang sangat tegas gitu. Gimana sih hubungannya? She has to be both parents. So she's a single mother, udah lama. So I think if you see what you see in the media, how she is, she's exactly like that at home. Oke. Except the thinking. Jadi hubungannya ya memang Bu Susi ya begitu gitu di rumah pun juga ya, tegas juga ya. Discipline, do something right is always something we have at home, something that is taught by her since a very young age. If you are doing the right thing, you should never be afraid. You should never go back because you are correct. So I think the value of being right, being proper, and respecting also people in the environment. Oke, aku berkali-kali ya notice dari Viti tadi juga bahwa Nadine dan Bu Susi juga bilang melakukan hal itu yang baik dan benar itu berkali-kali disebutkan. Jadi memang no wonder Nadine juga bisa tumbuh jadi sosok yang memang juga menerapkan value itu di kehidupan sehari-hari ya Nadine. Oke, aku sekarang mau ke Nadine Chandrawinata. Nadine, kamu kan berhasil menjadi Putri Indonesia tahun 2005 ya, bahkan mewakili Indonesia ke ajang Miss Universe tahun 2006. Dinobatkan pula sebagai Duta HAM di bidang lingkungan hingga menjadi Duta Wisata Bahari tahun 2017. Ini udah seabrek banget prestasinya, plus juga sibuk berperan di dunia seni sebagai aktris. Nah, kalau aku lihat kan pasti kayak harusnya achievement ini kan sesuatu yang luar biasa banget dan pasti tidak terlepas dari sosok ibu. Nah, seperti apa sih peran penting seorang ibu buat Nadine Chandrawinata dari dulu sampai Nadine sekarang mencapai berbagai macam prestasi dan kesuksesan tersebut, itu perannya ibu tuh di mana? Perannya ibu adalah mama selalu mengingatkan untuk mencapai kesuksesan harus mempersiapkan segala hal dan sebaik mungkin, karena mamaku selalu bilang
kalau itu sukses ya artinya kamu mempersiapkan dengan benar gitu. Walaupun mungkin kalau kita lagi mungkin ada bukan acara ya, kita lagi ingin mencapai sesuatu tapi kita tidak mencapainya, bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri, tapi mungkin bukan itu jalannya. Tapi artinya kita bisa bangga pada diri kita pada saat kita mempersiapkan kesuksesan itu, apapun yang ingin dicapai. Tapi dengan kita melewati proses mempersiapkan segala hal, itu akan berdampak ke hal yang lain atau ke kegiatan yang lain atau keinginan yang lain. Jadi mamaku selalu bilang ya kita harus selalu mempersiapkan untuk mencapai kesuksesan yang Nadine mau, yang adik-adik mau. Dan kesuksesan itu buat mama itu sederhana karena bukan sesuatu yang dirangkai atau trying hard to get it atau apa ya. Pokoknya sukses itu sederhana. Kalau itu memang punyamu, itu akan kamu dapetin. Jadi harus dipersiapkan, tapi bukan kayak apa ya bilangnya kayak kekeh gitu. Enggak juga. Jadi semua harus percaya, harus punya faith, harus percaya juga semesta itu akan mengarahkan dan membantu kalau memang itu punyamu. Dan mama selalu ingetin ke aku, ke adekku bahwa tidak ada kata nanti itu nggak boleh. Di rumah tuh tidak boleh ada nanti. Contoh, bersihin kamar, biasalah anak. Nanti enggak, langsung lo dikasih sapu sama sekop, ayo rapiin kamar sendiri, ngepel sendiri. Oke. Ya itu. Oke, nah ini menarik banget ya, karena aku jadi ingat pepatah bahwa preparation itu yang dipersiapkan dengan baik itu udah 90% winning gitu. Jadi hasilnya tuh bahwa memang perkara is it meant to be untuk kita atau enggak gitu ya. Seru banget sih menurut aku, itu value yang juga sangat penting. Iya, nah, iya. Kira-kira kalau dari Nadine sendiri lagi ya, ada nggak sih pelajaran penting dari sosok ibu gitu yang kamu ingat banget dan terpaku banget sampai sekarang? Value apa yang kamu bener-bener pegang terus dari dulu sampai sekarang dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu? Ini Nadine yang mana nih? Nadine Chandrawinata. Jadi value-nya itu toleransi ya. Toleransi menurutku itu juga salah satu yang paling penting dengan kita mengerti bahwa di dunia ini tidak ada yang sama, satu orang pun karakternya berbeda semua. Dengan kita ingin mencapai sesuatu, capailah dengan optimal, dengan persiapan yang matang dan toleransi. Jadi jangan pernah ngelihat bahwa atau membandingkan orang lain bahwa orang ini persiapannya lebih matang. Enggak, tiap orang beda-beda persiapannya. Jadi hargailah toleransi, hargailah perbedaan itu. Oke. Nah, aku simpan dulu banyak sekali pertanyaan sebetulnya, tapi sekarang aku mau ke Nadine Kaiser dulu. Nadine sendiri, Nadine kan kamu sendiri juga udah sekarang mulai aktif terlibat dalam pengembangan Susi Air, dan pastinya kan prestasi-prestasi Nadine lainnya tuh di dunia pendidikan juga pasti tidak terlepas dari sosok Ibu Susi Pujiastuti ya. Dan kalau dari kamu sendiri, apa sih peran penting serta value yang Ibu Susi berikan ke Nadine yang membentuk pribadi kamu tuh sampai sekarang tuh jadi gitu? Value apa sih yang kamu pegang betul-betul pesan dari ibu yang diterapkan sehari-hari? Mungkin lebih ke never forget where you come from. Jadi you can be as educated as you want, you can be as successful as you want, but foremost is to be grounded, to be don't forget about the important things in life, which is your health, your family, caring about your surrounding, the people you have around you. I think to always be aware, honesty, and making that hard work. You can achieve anything you want if you work hard.
Oke, itu juga aku notice tadi di VT juga berkali-kali Ibu Susi dan Nadine juga sebutin bahwa kalau mau dapat apa-apa tuh harus kerja gitu. Berarti nggak mentang-mentang kayak Nadine tuh anak pengusaha, anak menteri itu nggak ada effortnya gitu. Enggak ya, ternyata kebalikannya gitu. Nah, berarti kan pelajaran atau value tersebut pastinya juga Nadine terapkan ya dalam mengelola manajemen Susi Air. Nah, kira-kira peran Ibu Susi selama Nadine ini mengelola Susi Air apa aja sih? Yang pastinya kan satu, kamu mengatur manajemen perusahaan as a leader itu kan nggak mudah ya. Besar banget gitu tantangannya. I think I see myself more as a student because yes, I'm in management, but also to be in management, you are overseeing a lot of people's job. So overseeing means you need to understand what their job is. So from somebody yang di lapangan, yang marshalling, parkirin pesawat, sampai ke quality and safety, jadi semua you have to know. And I think Ibu is always, you are always learning. You're never not learning. Even if you are a manager, it's listening to your employees, I think, and also always, apa ya? Knowing the job in and out, in all aspects. There's no job that is too small, not because it's not an office work, because it's di lapangan, it doesn't mean that it's less honorable. So I have to learn all that. So mungkin mom's role is to remind me that I am always learning, that I don't know everything. And I'm so glad that I have somebody like her to tell me, diomelin, dimarahin, dibenarkan, because I have a lot to learn, and I think her role is very, very detrimental. It's important in guiding us, guiding the company to go forward, because she's somebody who knows a lot of things. Oke, berarti Nadine memang nggak salah, learn from the master ya. Jadi kalau salah ya tetap akan dimarahin gitu, meskipun anaknya sendiri gitu ya. Oke, nah aku sekarang mau balik lagi ke Nadine Chandrawinata. Nadine kan sekarang aktif ya sebagai aktivis lingkungan gitu, dan kita semua udah tahu, selalu aware, selalu peduli dengan isu-isu seputar pelestarian lingkungan. Nah, aku sebenarnya bertanya-tanya juga nih, ketertarikan Nadine terhadap isu ini apakah secara tidak langsung didapat dari sosok ibu atau tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Nah, menurut Nadine, value kehidupan apa sih yang kamu dapatkan dari ibu tapi justru nggak didapat dari sekolah formal? Ya, kalau untuk lingkungan, mama papaku yang paling saklek ya. Paling saklek kalau kamar udah berantakan, buang sampah sembarangan, atau tidak menjaga barang kita sendiri. Kita sering berapa kali road trip, dan road trip ini biasanya satu mobil, si kembar di belakang, aku juga ikutan duduk di belakang, mama papa di depan. Nah, kalau udah mulai malam, kita biasa tidur berjajar bertiga gitu. Nah, itu kalau kita udah mulai buang sampah sembarangan pasti langsung marah mama papa gitu. Gimana sih kamu mau tidur sama sampahmu sendiri? Jadi di situ mama papa mengajarkan kita bertiga untuk jaga sampahmu sendiri. Dan mama papa selalu bilang lingkungan bersih, lingkungan sehat artinya kita sendiri bersih, kita sendiri juga sehat. Jadi memang itu cukup kuat di keluarga kami tentang lingkungan, menjaga sampah sendiri, buang sampah pada tempatnya, dan kita bisa menilai orang lain dengan dia membuang sampah pada tempatnya. Kalau orang itu ternyata suka sembarangan, oh pasti hidupnya sembarangan juga nih, dia tidak menghargai orang lain. Kita bisa bilang begitu. Jadi kita bisa menilai orang dari buang sampah pada tempatnya. Nah, mamaku yang mengajarkan itu. Oke, nah berarti memang dari cerita Nadine barusan tuh ibu tuh memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan ya, karena memang dimasukinnya tuh value-value-nya dari keseharian gitu, jadi nggak berasa kayak
didikte gitu, Iya, jadi iya. langsung absorb gitu, Diajarin. masuk ya. Benar gitu. Nah berarti aku kalau bisa tarik kesimpulan secara tidak langsung memang sosok Ibu Nadine tuh berarti menjadi sekolah pertama gitu buat kamu sampai ke jenjang-jenjang selanjutnya gitu ya. Iya betul, nanti kalau saya jadi ibu ya mama juga yang jadi sekolah pertama. Oke, nah sekarang aku mau geser lagi ke Nadine Kaysar. Nah kalau Nadine sendiri berarti kalau aku tarik kesimpulan dari cerita yang tadi berarti sama ya, bahwa memang sosok ibu tuh menjadi awal mula Nadine mendapat value atau ilmu-ilmu yang memang nggak didapatkan di sekolah formal. Nah ada nggak sih hobi atau kegiatan yang Nadine tuh jadi tertarik karena dikenalkan sama ibu? Oh ya, pastinya cinta Nadine ke laut, it's from mom. Dari dulu emang ibu tuh somebody who never, I wouldn't say don't believe in modern day medicine, tapi she always knew that nature is the most nurturing thing that there is. Jadi kalau pilek, kalau pusing, kalau udah kepalanya udah mau meledak karena kerjaan atau apa, then it's just to go to the sea gitu loh. So we as a family kita selalu we think of the sea as a place where we can be quite vulnerable, be quite it's also a way for us to have an activity as a family. So mungkin itu salah satu hobi dan atau pendidikan yang mom give to all her children. It's to respect nature, to be close to nature. Even as a young children growing up di Pangandaran, waktu itu kan itu masih masih kampung gitu. Jadi my everyday activity itu balong, berenang di balong, naik pohon, and as a kid it's the most nature is the most unforgiving teacher. So you learn a lot from that, and I think it's also a way for kids to be grounded, to be close to the nature. Iya. Oke, dari ceritanya tuh aku nangkepnya kayak deep sekali ya, bahwa ibu tuh bener-bener kayak memberi keleluasaan gitu untuk Nadine tuh mengeksplor dan bisa ngukur juga resiko-resiko mulai dari hal-hal keseharian. Nah oke, sekarang kalau ke Nadine Kaysar lagi, aku lanjut ya. Kalau tadi kan udah cerita tentang peran ibu sedari kecil, juga bentuk dukungannya serta value yang diajarkan ke Nadine sendiri gitu. Nah pernah nggak sih pas lagi diajarkan sesuatu sama ibu terus gak cocok nih sama pemikiran aku, bete terus jadi clash gitu? Ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu? Banyak. I mean, I have to say that as you get older, the more you understand the life lesson that your parents teach you. Jadi when I was young, it's always kayak don't do this, jangan be proper, don't be so apa. But I think as you get older, you realize that it's because they are wiser, they know more than you. So, jadi momennya banyak ya, and your relationship is growing. Aku tadi notice juga gitu, seru banget. Oke, nah sekarang aku kalau mau ke Nadine Chandrawinata. Nadine, ada nggak sih momen-momen yang bikin kamu clash sama ibu pas diajarin gitu, kayak enggak gitu mah gitu, malah jadi clash gitu? Ya clash pastilah, namanya juga dalam berkeluarga pasti kita ada perbedaan pendapat, plus karakter kita juga ada di kedua orang tua kita, jadi pasti akan ada clash-clashnya dan itu wajar. Tapi yang kita tahu bahwa kedua orang tua kita, khususnya ibu, pasti selalu menjaga anaknya untuk berada di situasi dan kondisi yang baik dan tepat. Dan paling sering waktu itu kita clash-nya tentang
kita seorang perempuan pasti doyan belanja, doyan menjadi konsumtif, dan kita anak muda dulu banyak maunya, pengen ini gitu. Jadi saya sempat berada di posisi menjadi perempuan yang konsumtif. Dan mamaku ya selalu bilang, nggak boleh, kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus bikin sendiri. Karena mama menghemat uangnya untuk keluarganya dengan dia bikin sendiri, dia bikin baju sendiri, dia bikin tas sendiri, dia bikin sepatu sendiri gitu. Maksudnya dan selalu menggunakan barang-barang lama dan diubah lagi menjadi barang baru gitu. Dan di situ kita clash. Karena kita pengen beli ini, pengen itu. Mama bilang stop, gak boleh beli, harus bikin sendiri. Tapi dari situ saya baru ngerti, oh ternyata maksudnya itu, kita harus bikin sendiri. Dan memang benar untuk campaign lingkungan kita juga banyak sekali reuse, reduce, recycle itu kita terapkan, dan ini salah satunya. Saya pengen banget punya choker kemarin-kemarin, jadi saya bikin sendiri kalung ini dari manik-manik gelang saya, kalung saya yang udah tidak terpakai. Dan ini salah satu hasil nasihat dari mama, kalau pengen sesuatu bikin. Aku tadi udah hampir mau nanya, salah fokus sebenarnya itu chokernya beli di mana, ternyata bikin ya. bikin sendiri aja. Keren banget, dan itu value-nya bener-bener memang kebawa ya. Maksudnya Nadine sekarang no wonder jadi aktivis lingkungan, karena memang mama juga kalau bisa reduce, reuse, recycle dari keseharian. Oke. Iya benar. Aku no wonder gitu kenapa kamu jadi kayak gini gitu. Oke, sekarang aku mau ke Mbak Lizkia deh. Mbak Lizkia, kalau tadi kan dari Nadine Kaysar dan juga Nadine Chandrawinata kita udah mendengar ya pelajaran hidup atau value yang didapat dari sosok ibunya sebagai sekolah pertama gitu. Cerita juga suka dukanya apa. Nah, kalau dari Mbak Lizkia sendiri, apa sih Mbak value yang berkesan yang didapat dari sosok ibu yang masih Mbak Lizkia pakai gitu sampai sekarang? Kalau dari mamaku tuh sebenarnya mungkin nggak jauh beda ya. Intinya kayaknya semua ibu tuh pengen yang terbaik lah buat yang anaknya dengan cara apapun yang menurut mereka itu baik gitu ya. Jadi kalau dari mamaku sendiri, karena kebetulan aku nih anak tunggal juga gitu, jadi mamaku ngajarin aku tuh harus mandiri banget, harus mandiri segala macam, kalau bisa sendiri. Karena imagine one day udah nggak ada, mungkin nanti one day mama papa udah nggak ada, inget lo tuh sendiri, lo you need to be survive by yourself gitu. Jadi salah satunya juga tanggung jawab akan diri sendiri itu penting banget. Mama tuh selalu banget harus bertanggung jawab ya dengan apapun yang kamu lakukan, apa yang mau kamu ambil, itu harus bisa tanggung jawab atas semua yang keputusan atau apapun yang kamu ambil gitu. Nah, salah satunya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu juga yang mamaku ajarin adalah ngerawat diri sih, karena itu adalah hal satu bentuk tanggung jawab yang paling mudah deh. Pertama dulu buat diri kamu sendiri itu apa sih? Ya rawatlah diri kamu yang udah, supaya kamu bisa ya nanti pada akhirnya bisa, kalau punya berkeluarga nanti bisa merawat orang lain juga, bisa merawat anak kamu juga gitu, dan jadi contoh juga buat anakmu nanti gitu. Oke, nah itu juga kayaknya juga penting banget ya. Menurut aku seru banget ketika mama bilang nanti kalau mama papa kan nggak akan selalu ada untuk menjaga kamu gitu. Jadi memang kita harus bisa tanggung jawab sama diri kita sendiri. Ya. Itu aku setuju banget sama mamanya Mbak Lizkia gitu. Tadi kan mamanya Mbak Lizkia juga udah cerita kalau mama itu mewariskan bekal-bekal hidup yang berhubungan dengan pentingnya kesehatan, menjaga diri dan juga merawat tubuh. Nah, ketika ngomong soal produk perawatan tubuh dan kulit, pastinya kan Moms and Dad juga teman-teman semua juga nggak asing lagi ya dengan Vaseline. Aku ingat waktu masih SMP gitu, mamaku bilang, Kak jangan lupa pakai lotion gitu biar kulitnya nggak kering, dan itu pakai Vaseline. Nah, Vaseline juga kan pasti udah jadi pilihan dari Mbak Lizkia. Dari dulu sampai sekarang nih ya Mbak ya, benar nggak sih? Betul. Nah mungkin Mbak Lizkia bisa cerita gitu, kenapa sih dari sekarang, maksudnya kalau sekarang udah dewasa ya, dari dulu menurut Mbak Lizkia kenapa pakainya tuh Vaseline gitu? Jadi mungkin cerita sedikit, even sebelum aku kerja di sini sih gitu. Sebelum aku kerja memang ya, aku tahu bahwa ini lotion, dan memang tadi bener sama banget Mbak, itu tuh yang diajarin sama mamaku gitu, bahwa ya udah Pak, take care of your skin, take care of your body, abis mandi jangan lupa pakai lotion supaya nggak kering, supaya kulitnya sehat. Ya waktu itu taunya cuma gitu aja gitu. Pada saat ternyata jalanku tuh terbawa ke sini, dan ternyata aku bekerja di brand yang memang aku deeply believe on the value gitu of the brand. Jadi
we are committed gitu untuk merawat kulit semua orang gitu, bahkan nggak hanya perempuan, nggak hanya ibu ya, sebenarnya siapa aja gitu, tapi we are committed untuk merawat kulit orang. Karena apa sih gitu, kita believe bahwa kulit yang sehat itu sebuah apa ya namanya awal gitu, sebuah awal di mana kita akan bisa melakukan hal yang lain yang lebih besar lagi. Itu salah satunya dimulai dengan memiliki kulit yang sehat gitu. Kalau aku juga bisa cerita kenapa sih gitu, kenapa merawat kulit, kenapa menjaga kulit tetap sehat itu sesuatu yang bisa di-deliver atau bisa diberikan oleh produk kita atau oleh Vaseline. Karena apa sih? Karena ya that ingredient yang memang ada di dalam barang-barang atau di dalam lotion kita adalah, we know that Vaseline Petroleum Jelly it's something ingredient yang dapat dikenal gitu, dapat mengembalikan kelembapan, memperbaiki kelembapan kulit, dan juga menjaga agar kulit kita akan tetap sehat. So basically it's not only apa namanya ya, bukan cuma cerita, tapi memang there's a functional benefit yang memang bisa delivered juga dari lotion Vaseline itu sendiri. Gitu. Iya, oke. Berarti Mbak Lizkia tuh kayaknya kalau aku dengar ceritanya emang udah meant to be aja gitu bersama Vaseline. Karena kita pakainya juga emang dari masih kecil ya, dari sebelum ada di brand itu ya. Oke, nah berarti memang produk Vaseline itu kan juga bisa diandalkan ya dalam memberi perawatan buat tubuh dan kulit gitu. Yang memang perlindungan pertama gitu sebelum kita pakai baju dan segala macam gitu. Apalagi di tengah kesibukan sekarang kita sebagai ibu gitu ya, ngurus keluarga, ngurus rumah, kan sambil kerja, pastinya tuh perawatan, jangankan perawatan tubuh gitu ya, sering lupa. Makan aja kadang kita tuh sering lupa dan telat gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Lizkia sendiri kira-kira ceritain dong Mbak, solusi perawatan yang Vaseline hadirkan itu apa aja sih buat kita di rumah? Iya, jadi tadi aku juga baru ngerasain nih gitu, baru ngerasain setelah jadi ibu ya, ternyata banyak banget yang mesti dikerjain gitu, apalagi di rumah ini ya, working from home iya gitu ya, apa namanya, nemenin anak sekolah juga iya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih gitu, gimana sih caranya, rangkaian produknya apa sih gitu, sebenarnya it's very simple gitu. Kalau kita mau merawat kulit itu tuh sebenarnya investasi ya. We can do it from now. Hasilnya ada yang instan, jadi ada short term benefitnya definitely. Tapi long termnya itu juga sebagai investasi gitu. Karena memang kulit kita harus dirawat dari kecil, nanti gedenya kita yang rasain. Tapi nanti gitu kelihatannya. It's very easy kalau aku bisa cerita. Build habit only less than 2 minutes gitu ya. Untuk kita misalnya abis mandi dan pakai lotion, terus udah gitu udah deh bisa ngerjain yang lain gitu. Nah terus tapi kadang-kadang aku tuh suka dengar kalau misalnya kalau aku sendiri pada saat kemarin atau misalnya dengar cerita teman-teman, kalau pakai lotion tuh lama keringnya gitu, lama lengket, kadang-kadang aku jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ngerjain yang lain, nggak bisa tiba-tiba masak, nggak bisa tiba-tiba apa gitu. I think di sini Vaseline juga berinovasi gitu. We have a range of products, we have different kind of variants yang memang juga bisa meng-cater itu gitu. Yang kita punya lotion yang tidak lengket, kita punya lotion yang apa namanya cepet nyerap, wanginya juga enak banget. Jadi buat di rumah tuh buat ibu-ibu nggak cuma kalau misalnya lagi di rumah nih gitu, kayak sekarang lagi di rumah nggak cuma dipakai dan lembut aja, tapi juga bisa wanginya tuh enak. Jadi moodnya kan juga jadi terbangun ya gitu. Iya. Jadi basically sih kita intinya mencoba barrier apa sih gitu, kita berikanlah gitu yang terbaik supaya ibu-ibu nih punya waktu dan mau menyisihkan 2 menit untuk merawat dirinya gitu. Karena itu tadi apa yang dilakukan oleh ibu biasanya akan diikutin sama anaknya gitu. Iya, aku setuju banget sih dengan investasi 2 menit gitu ya buat kita Mbak Lizkia ya, apalagi sebagai ibu-ibu gitu. Kadang tuh kita tuh lupa untuk taking care of ourselves. Pakai lotion sesederhana itu tuh makes us feel good kan, merasa nyaman sama diri sendiri, jadi lebih pede gitu, dan moodnya jadi keluar lebih baik gitu. Ketika kita berhadapan sama anak misalnya, ketika mereka lagi bertingkah gitu ya misalnya, kita tuh jadi bisa lebih punya self control yang lebih baik when we feel good about ourselves. Aku setuju banget, dan emang penting untuk merawat kulit kita sejak awal, karena jadi kebiasaan gitu, jadi nggak perlu diingetin lagi, memang udah otomatis aja gitu kita pakai dan merawat untuk 2 menit tadi.
Nah, di sini juga pastikan ibu berperan besar dalam mengajarkan anak seputar perawatan kulit. Dari mulai momen-momen kebersamaan di rumah gitu ya, sambil nonton TV misalnya atau habis mandi langsung diingetin lagi, dikasih tahu dan itu langsung internalize gitu ke kita sebagai anak. Nah, momen ini tentunya akan semakin lengkap dengan Vaseline yang dapat memenuhi kebutuhan kulit wanita Indonesia apapun jenis dan aktivitasnya. Jadi ini praktis untuk semuanya, bisa dipakai. Nah, aku sekarang mau balik lagi ke Nadine Chandrawinata. Ada nggak sih Nadine bekal yang diberikan atau diwariskan dari ibu masing-masing terkait kesehatan dan perawatan diri yang juga masih sampai sekarang diterapkan sampai sekarang gitu? Ini Nadine dulu cerita. Mama dari dulu selalu ingetin back to nature, apapun itu. Karena memang mama bukan tipe yang dikit-dikit belanja obat atau belanja skincare, enggak sih. Jujur, saya tidak belajar dari mama saya tentang skincare yang semua kayak serum muka lah, jaga rambut lah, apa enggak sih. Saya nggak tahu dari mama. Tapi yang saya tahu dari mama adalah pada saat kulit udah mulai masalah, langsunglah tempel tomat, tempel mata timun, kalau ada kantong mata, rambut juga harus pakai coconut oil. Nah, itu bisa saya dapetin pada saat saya traveling. Maksudnya saya praktekin pas saat traveling, jadi saya nggak perlu bawa skincare, nanti saya tinggal ke pasar, saya tinggal beli semua buah-buahan, kemudian taruhlah di muka sebelum tidur. Dan begitu juga rambut, biasa sering diving, langsung pakai coconut oil aja, besok udah bisa nyelam lagi. Jadi mama selalu bilang ya jaga kulit dengan ya apa yang udah ada, yang nature udah kasih, jangan sia-siakan itu. Tapi bedanya kita mau nggak melihat bahwa ini sumber daya alam kita udah menyediakan semuanya kok gitu. Karena kan memang kalau kita pakai produk memang ada waste lagi ya, dan memang gimana caranya untuk mengurangi, tapi bukan berarti saya nggak pakai gitu, saya juga tetap pakai untuk mempermudah, apalagi kalau lagi trip pindah-pindah tempat kan nggak mungkin juga ya, jadi memang kita menyesuaikan keadaan. Tapi kalau memang lagi di rumah kita biasanya semuanya pakai yang organik yang semua yang back to basic aja, Itu nggak alami. Seru banget sih tadi, berarti kita ngelihat dari mamanya Gitu. Nadine ya. Aku juga ingat mama aku tuh suka pakai lidah buaya gitu buat rambut waktu kecil. Itu memang, dan menurut aku life skill yang kita Lidah bawa buaya, terus betul, ya, betul, benar. betul. Oke, sekarang aku mau lanjut ke Nadine Kaiser. Betul. Nadine, kalau Nadine sendiri ada nggak sih dari Bu Susi gitu ya yang diwariskan buat kamu terkait dengan kesehatan dan perawatan diri gitu? Apalagi kan kalau kamu cerita tinggal di pinggir pantai yang cenderung panas, kering gitu. Dari mom selalu bilang dari kecil less is more. Tapi salah satu rutin yang selalu mom always like setiap hari harus pakai sunscreen, and lots of water. Dan mom juga selalu advice kalau punya breakout atau you feel dry atau apa, berarti itu indikasi mungkin something in your body is not right. So your skin is a reflection of that mungkin ya. So mom's also telling that drink more water atau makan vegetables. So whatever you put in your body is going to reflect in the outer side. Oke, itu juga menarik ya, less is more gitu. Sebisa mungkin ya memang natural dan alami sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke, aku sekarang mau masuk ke pembahasan sekaligus pertanyaan terakhir yang agak serius gitu topiknya. Aku mau membahas topik seputar pendidikan formal sebagai bentuk konkret dari sekolah itu sendiri, terutama bagi perempuan di Indonesia. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya memang akses pendidikan untuk perempuan itu masih rendah ya. Karena
karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang pastinya mempengaruhi hal-hal tersebut. Padahal menurut data UN Women selama pandemi ini 39% perempuan itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar anak di rumah. Nah, kalau misalnya kita merujuk ke data tersebut, itu udah sangat jelas ya bahwa perempuan itu secara tidak langsung menjadi guru terdekat untuk anak-anaknya. Nah, sekarang aku mau ke Nadine Kaysar dan Nadine Chandrawinata lagi. Menurut kalian bagaimana sih menanggapi hal tersebut? Nah, sebetulnya pendidikan seperti apa yang ideal perlu didapatkan oleh perempuan? Mungkin bisa dari Nadine Chandrawinata dulu. Oke, saya dulu. Kalau buat saya pendidikan yang ideal untuk perempuan sebenarnya sama aja ya dengan hak laki ya, perempuan sama laki-laki sama aja. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bermain, kita sama-sama menjalankan hidup ini. Kita juga sama-sama mengejar impian kita. Dan kita pun juga menggunakan hak kita nantinya, baik itu laki-laki, baik itu juga perempuan. Dan mungkin dari situ ya kita bisa menarik garis bahwa perempuan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi hai teman-temanku, hai para perempuan, jangan takut untuk mengejar mimpi, tunjukkan apa yang kita bisa. Kalau ada yang tidak senang, tegurlah dengan kelembutan dan jangan takut untuk terlihat beda, karena beda itu yang membuat kita menjadi spesial. Dan banggalah pada diri kita sendiri karena kita perempuan yang bisa melakukan banyak hal dan kita punya tangan banyak kayak Gurita. Kita bisa mengerjakan segala hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita secara otomatis menjadi seorang perempuan itu sudah berbeda dengan laki-laki dan berbeda itu spesial. Jadi hargai diri kita sendiri dan banggalah pada kita dan jangan lupa untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Oke, jadi memang multitasking itu juga udah karunia tersendiri ya buat kita sebagai perempuan. Oke, aku sekarang mau ke Nadine Kaysar lagi. Nah, bagaimana pendapat Nadine soal pendidikan untuk perempuan itu harusnya idealnya seperti apa sih? Kalau menurut Nadine? Okay. Buat aku personally, I think pendidikan Indonesia untuk perempuan sudah membaik. In terms that we can see more women participating, contributing in higher education. We also see a lot of women holding higher positions in the corporate world. Tapi mungkin kembali ke pendidikan, mungkin di Indonesia ini selalu mempersempit pendidikan itu adalah sekolah. Gitu. Jadi mungkin women, as women, we have by nature, we have responsibility that requires us to be different than men. And I think mungkin in terms of education itself, it's not facilitating that difference mungkin ya. So mungkin I think women should not limit themselves to become a mother or to become aku nggak bisa sekolah tinggi-tingginya because mungkin I don't want to be smarter than male counterpart or something like that. That's something I hear a lot. Jadi mungkin not limiting yourself to just education, but don't be afraid to be successful, to have ambition. Oke, nah ini juga menarik ya. Don't be afraid to have ambition sebagai perempuan. Kadang tuh kalau di culture timur gitu ya, kadang tuh kita masih kayak ketika perempuan berambisi tuh seolah-olah gak boleh gitu. Perempuan tuh gak boleh terlalu ambisi. Padahal sebetulnya it's okay ya, bahwa hak kita tuh memang sebetulnya sama kok. Apalagi kita akan jadi sekolah pertama buat anak-anak gitu. Justru memang ibu tuh harus punya ambisi gitu. You have to be full gitu ya, penuh ya. Aku setuju banget sama Nadine. Thank you Nadine. Oke, teman kumparan semua, itu tadi obrolan kita yang sangat insightful sekali, inspiratif juga seputar ibu sekolah pertamaku. Nah, karena keterbatasan durasi, aku mohon maaf, hanya akan ada satu pertanyaan yang akan aku bacakan untuk Mbak Liskia nih. Kebetulan ada pertanyaan dari Rozan Fauzan.
Mbak Liskia, gimana cara supaya kulit tetap sehat Kak? Padahal udah minum banyak di rumah dan nggak kemana-mana tapi tetap kering gitu. Vaseline yang mana sih yang cocok buat kulit kering? Ini langsung praktikal pertanyaannya. Oh iya, oke. Pertanyaannya cukup. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung dari kondisi kulitnya gitu. Kita kalau emang kulitnya lagi kering, yang benar-benar kering, sebenarnya kita tuh punya yang bentuknya tuh tidak lotion gitu. Vaseline jelly itu, Vaseline petroleum jelly. Tadi sempat di show juga ya. Itu it's basically the heart of the brand gitu ya, the heart of the ingredients of our lotion. Jadi itu memang sangat efektif untuk kalau misalnya emang ada kulit kita yang memang lagi extra dry gitu. Kalau misalnya aku sendiri kalau kemarin nih kebetulan pas aku lagi hamil, kebetulan aku pakai itu untuk sampai bisa sedikit menghilangkan sedikit stretch mark gitu. Dan kalau misalnya lagi liburan atau kalau lagi pergi, kita lagi winter, itu tuh sangat ngebantu banget untuk mengembalikan lagi kelembapan kulit kita instantly gitu. Iya, oke. Nah, aku inget juga Vaseline itu jadi bekal kalau pas lagi liburan winter karena pasti kering banget bibir sampai kayak krek pecah-pecah ya Mbak Liskia. Iya betul. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah bertanya tapi belum bisa aku bacakan, jangan sedih. Mungkin di lain waktu di acara kumparan lainnya bisa dapat kesempatan. Tapi semoga jawaban dan diskusi kita siang ini bisa menjawab kurang lebih banyak pertanyaan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan banyak insight dan informasi yang bisa didapatkan dan manfaat dari acara kita siang ini. Oke, nggak kerasa juga udah 40 menit lebih kita berbincang seputar tema kita di sesi hari ini bersama dengan Vaseline, yaitu Ibu Sekolah Pertamaku. Nah, selain dapat banyak value yang inspiratif, dapat juga nih cerita-cerita seru seputar kedekatan Nadine Kaysar dan Nadine Chandrawinata dengan sosok sang ibu. Support ibu ternyata memang luar biasa sekali ya dalam pencapaian kedua narasumber kita hari ini. Dan pastinya support tersebut tidak terlepas dari pentingnya peran pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Oke, aku sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Nadine Kaysar dan Nadine Chandrawinata yang udah sharing bersama Moms and Dad semua di rumah hari ini dengan teman kumparan. Terima kasih, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di acara kumparan lainnya. Salam juga buat ibu-ibu hebatnya, sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih juga buat Mbak Liskia Lalantika yang sudah bergabung hari ini dan menyempatkan diri untuk sharing seputar bekal penting perawatan tubuh dan kulit dari Ibu bersama Vaseline. Terima kasih Mbak Liskia, kita jadi kayak memorize gitu waktu kecil. Sama-sama, terima kasih. Makasih juga aku ucapin buat teman-teman kumparan yang sudah menyaksikan talk show di sesi kali ini, yaitu Ibu Sekolah Pertamaku bersama Vaseline. Jalani hidup sepenuhnya dengan kekuatan memperbaiki dari Vaseline. Ingat ya teman kumparan semua, sangat penting untuk merawat kulit sejak dini karena supaya jadi kebiasaan juga. Nah, di sini pastinya ibu juga berperan besar dalam mengajarkan anak seputar perawatan kulit. Mulai dari momen-momen kebersamaan di rumah gitu. Nah, momen ini tentunya akan jadi semakin lengkap dengan Vaseline yang dapat memenuhi semua kebutuhan kulit wanita Indonesia apapun jenis dan aktivitasnya. Aku mau mengingatkan juga nih buat teman kumparan untuk ikutan foto kontes My Mom My Inspiration 2020 dan raih kesempatan menangkan hadiah total sebesar 25 juta rupiah. Wah, lumayan banget hadiahnya karena caranya gampang banget. Tinggal upload foto kamu bersama ibu ke akun Instagram kamu dan di kolom caption jangan lupa untuk menceritakan momen-momen tidak terlupakan saat ibu melindungi kamu. Nah, buat info lebih lengkapnya bisa cek di Instagram @kumparan.com atau kunjungi kum.pr/hariibu. Kesempatan ini akan berlangsung sampai 7 Januari 2021. Masih ada waktu, jadi jangan sampai ketinggalan, buruan ikutan.